Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifal Fitra, NRP 09 459 dari kelas TO1B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja proyek saya di video ini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor dan aktuator yang saya gunakan di dalam proyek ini. Yang pertama adalah sensor. Sensor yang pertama saya gunakan adalah sensor suhu di atas 11. Jadi sensor ini berfungsi untuk mendeteksi objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog. Jadi sensor ini nantinya akan mendeteksi suhu dan kelembapan yang kemudian akan ditampilkan di dalam LCD. Yang kedua adalah sensor api atau flame sensor. Berfungsi untuk mendeteksi nyala api dengan menggunakan sinar infrared. Kemudian aktuator yang saya gunakan, yang pertama adalah buzzer. Fungsi secara umumnya berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Fungsi dalam proyek berfungsi sebagai alarm ketika terdeteksi api. Yang kedua adalah relay, berfungsi sebagai saklar atau switch listrik. Kemudian fungsi dalam proyeknya berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kipas. Yang ketiga adalah LCD yang sudah terintegrasi dengan I2C. Fungsi secara umumnya yang LCD berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. I2C-nya berfungsi untuk menyediakan komunikasi antara perangkat terintegrasi seperti sensor, RTC, dan juga EEPROM. Fungsi dalam proyeknya, LCD berfungsi untuk menampilkan data yang telah didapatkan oleh sensor suhu DHT11. I2C berfungsi sebagai sarana komunikasi antara LCD dengan Arduino. Kemudian yang keempat ada fan. Fungsi secara umum berfungsi untuk menarik udara. Kemudian fungsi dalam proyeknya berfungsi untuk menarik udara keluar ruangan. Sekian penjelasan sensor dan aktuator yang saya gunakan di dalam proyek ini. Oke, jadi di sini saya akan merakit proyek saya. Jadi yang pertama kita siapkan breadboardnya terlebih dahulu. Kemudian ada ini merupakan power supply. Kita pasang di sini. Seperti ini di breadboard yang pertama, yang kecil. Kemudian sensor-sensornya kita siapkan. Di sini ada sensor flame, kemudian di sini ada sensor suhu. Kita pasang sensornya menggunakan kabel jumper dari male to female. Kita pasang di sini tempatnya VCC sebelah kanan. Sini VCC, kemudian ada ground, kemudian paling kiri ada D0. Kita pasang. Setelah itu disesuaikan ke breadboardnya. Kita mulai dari VCC, kita pasang ke sini. Ini nantinya akan diisi VCC ya, 5 volt. Kemudian yang tengah ini ground, kita taruh di yang min. Kemudian yang di 0 ini kita taruh di pin nomor 2 di Arduino nya.
Kemudian selanjutnya yang sensor suhu DHT11 nya sama, dipasang menggunakan kabel jumper female to male. Yang paling kanan ini VCC, kemudian yang di tengah data, yang paling ujung bawah ini adalah ground. Kita pasang di tempat yang sama, ground yang min, kemudian VCC yang plus. Dan yang data dimasukkan ke Arduino board yang nomor 5. Oke, selanjutnya adalah pemasangan relay. Jadi di sini sudah ada relaynya. Kita pasang juga sama menggunakan kabel jumper. Yang paling kanan ini adalah input. Kemudian di sini ada ground yang tengah. Yang di kiri adalah VCC. Kemudian kita pasangkan sama seperti tadi, tapi kita masukkan ke port yang di sini sama seperti yang tadi. Kemudian kabel inputnya dimasukkan ke pin nomor 9. Setelah itu yang di sini adalah dimasukkan ke ini ya, ke power supply yang berada di ini, yang satu ini. Kita masukkan ke yang plus. Yang plus ada di sebelah kiri. Kita sini saja. Kemudian di sini ada kipasnya. Kipasnya kita masukkan ke masukkan yang ini, yang hitam masukkan ke ground. Dan yang plusnya ini kita masukkan ke dalam ini relaynya yang sebelah kanan ya, yang ini. Sebentar saya ambil obeng. Oke, setelah itu kita buka bautnya yang sebelah kanan. Setelah terbuka, kabel ini dimasukkan ke dalam relaynya, kemudian diputar lagi. Setelah kipas sudah terpasang, selanjutnya kita memasang buzzernya. Sini buzzer sudah ada, kita pasang di breadboardnya. Setelah itu di jumper menggunakan kabel jumper. Yang kanan ini menuju ke pin nomor 8.
kemudian yang kiri dimasukkan ke pinnya ground. Dan yang terakhir adalah pemasangan LCD. Di sini sudah ada ITC-nya dan kita akan memasukkan pin-pinnya menggunakan kabel jumper male to female. Setelah itu sesuaikan dengan pinnya nanti. Di sini ada tulisannya SCL, SDA, kemudian VCC dan ground. Untuk yang SCL kita masukkan ke pin analog 5, kemudian yang SDA kita masukkan ke pin analog nomor 4, kemudian yang ground dan VCC sama, masukkan ke breadboard yang sudah ada VCC dan groundnya. Yang oranye ini ground, kemudian yang putih ini VCC. Oke, proses perakitan sudah selesai, dan kemudian power supply dan Arduino nya dikonekkan dengan kabelnya. Ini ada kabel USB nya yang nanti akan connect ke komputer. Kemudian power supply ini menggunakan adaptor 12 volt untuk menyalakan fan nya. Sekian, lanjut ke presentasi berikutnya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemrograman dari awal hingga selesai. Jadi yang pertama di sini menginisialisasi library LCD I2C-nya. Kemudian yang di bawah adalah menginisialisasi library dari DHT atau sensor suhu. Kemudian ini adalah inisialisasi DHT pada pin D5. Kemudian yang bawahnya lagi inisialisasi type DHT. Kemudian yang buzzer 8 ini menginisialisasi buzzer di pin D8. Kemudian fan 9 ini menginisialisasi fan di pin D9, kemudian API 2 menginisialisasi sensor API di pin D2. Kemudian di sini ada liquid crystal I2C LCD 0x27 16,2. Di sini adalah alamat dari I2C-nya, kemudian DHT pin, DHT type atau mengenalkan pin dan tipe DHT. Kemudian ada float T. Di sini adalah variabel penampung nilai suhu, kemudian ada float H, variabel penampung nilai kelembapan. Kemudian masuk ke void setup, DHT begin, memulai DHT-nya, kemudian LCD init, itu memulai LCD, kemudian LCD backlight, itu untuk menyalakan backlight. Selanjutnya, pin mode API input adalah setting sensor API sebagai input, kemudian pin mode buzzer sebagai output adalah setting buzzer sebagai output, kemudian pin mode fan output, setting fan sebagai output. Setelah itu di void loop, T di sini yang tadi untuk suhu, kemudian T sama dengan DHT read temperatur, jadi untuk membaca suhunya, kemudian H kelembapan, H sama dengan DHT read humidity untuk membaca kelembapan.
Selanjutnya adalah LCD set cursor, itu adalah koordinat teksnya. Kemudian di sini LCD print suhu, nanti di LCD-nya nanti ada tertampilkan tulisan suhu, kemudian LCD print T atau menampilkan suhunya. Selanjutnya LCD set cursor 0,1, ini koordinat teksnya juga. Kemudian ada LCD print kelembapan, nantinya akan menampilkan tulisan kelembapan di LCD-nya. Kemudian ada LCD print H, ini untuk menampilkan kelembapan pada LCD-nya. Delay 1000, jeda pembacaan 1000 atau 1 detik. Kemudian LCD clear untuk menghapus tampilan LCD. Kemudian ada integer state sama dengan digital read API, ini adalah untuk membaca sensor API. Kemudian if state sama dengan low, ini adalah jika mendeteksi API maka digital write fan low adalah untuk menyalakan kipas. Di sini fan-nya ini dari relay ya. Kemudian low ini nantinya akan menyalakan kipas. Kemudian ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus adalah ulang prosedur alarm sebanyak 5 kali alarm. Kemudian else, jika tidak ada api maka digital write fan high atau nantinya fan akan mati, itu kipas mati. Kemudian delaynya sama seperti yang di atas, yaitu 1 detik atau jeda pembacaan sensor selama 1 detik. Kemudian di sini ada void alarm, yaitu prosedur alarm digital write buzzer high, ini untuk menyalakan buzzer, delaynya ada 0,5 detik. Kemudian digital write buzzer low, ini untuk mematikan buzzer, delaynya selama 0,5 detik. Sekian untuk penjelasan pemrograman dari awal hingga akhir. Ya, jadi ini adalah tahapan pengujian alat. Di sini sudah terlihat semuanya sudah terangkai jadi satu. Untuk sensornya sudah tersambung semua, dan ini adalah kabel Arduino nya kita pasang ke dalam laptop. Setelah itu akan kita compile dan diupload melalui software Arduino nya. Dan di sini sudah terlihat untuk perangkatnya sudah menerima ininya ya, listriknya atau tegangannya. Kemudian kita upload. Ya, di sini sudah terlihat sudah upload. Nah, untuk LCD sudah menyala dan sudah menampilkan keterangan dari sensor suhunya sini. Ya, jadi ketika sebagai pengujian ya, jadi ini sensor suhunya, ketika kita nyalakan koreknya, kita tunggu beberapa lama, nanti suhunya akan naik. Nah, disitu sudah naik dari 32, 34, 36, ya itu ber 38, berarti suhunya sudah, sensor suhunya menerima suhunya panas dari korek. Setelah itu kita akan melakukan pengujian sensor apinya. Ya, di sini sudah ada sensor apinya. Jadi ketika kita nyalakan sensor apinya, nanti yang terjadi adalah buzzer akan bunyi sebagai alarm, kemudian kipas akan berputar. Ketika kita nyalakan apinya, nanti sensor akan mendeteksi, nanti akan nyala lampu hijau di sini. 1, 2, 3. Nah, alarm menyala, relay menyalakan kipas. Ya, sini kipasnya nyala. Itu kipasnya berputar.
Kipasnya berputar. Kemudian ketika apinya mati, sensor membaca mati, relay mati, kipas mati, alarm mati. Sekian untuk pengujian alat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.